Malam Kamis Kliwon, makam itu terletak di punggung bukit, tersembunyi di balik pohon bambu yang selalu berdesir meski angin tak ada. Orang-orang menyebutnya makam Mbah Kemis. Ismoyo sudah 27 tahun jadi juru kuncinya. Umurnya mungkin 60, mungkin 70. Dia sendiri sudah lupa. Rambutnya putih, sarungnya selalu basah di bagian lututnya karena embun pagi selalu menyapu sarungnya. Tugasnya sederhana, membersihkan makam, menyalakan lilin saat malam Jumat, dan menerima orang-orang yang datang untuk berziarah. Biasanya wajahnya berat karena tekanan masalah. Tapi tugasnya yang sebenarnya tidak pernah ia ucapkan, mendengarkan cerita peziarah. Setiap malam Kamis Kliwon ada satu peziarah yang selalu datang setia. Selalu satu, selalu membawa pertanyaan yang tidak berani ia tanyakan pada orang yang hidup. Malam ini Ismoyo tahu akan ada yang datang lagi karena burung gagak di atas pohon turi sudah 3 kali berteriak sejak maghrib. Api lilin di cungkup sudah meredup. Bau dupa menyengat. Ismoyo duduk bersilah di depan nisan utama. Tangannya mengelus batu yang permukaannya sudah halus karena sering disentuh ratusan tangan peziarah. Kamu mau tahu kenapa makam ini namanya Mbah Kemis? Suaranya serak tapi pelan, seperti takut membangunkan yang tidur. Dia menunjuk ke arah timur, ke tempat langit mulai gelap tanpa bintang. Dulu, tahun 60-an, sebelum PKI meletus, ada orang lewat sini, namanya Kemis. Bukan nama asli, itu hari dia ditemukan. Ia tak membawa KTP. Ismoyo tertawa kecil. Tapi tidak ada yang lucu. Tidak ada lucunya orang itu. Dia datang dari arah hutan, bajunya robek, kakinya berdarah. Gak ngomong apa-apa selama 3 hari. Cuma duduk di bawah pohon turi itu, menatap ke makam lama yang sudah runtuh. Orang kampung kira dia itu gila. Tapi pas malam Kamis Kliwon, dia bangun, ambil cangkul, merapikan makam yang runtuh itu sendirian. Besoknya dia meninggal di situ, dingin, tapi mukanya tenang. Ismoyo diam sejenak, meniup lilin supaya nyalanya hidup lagi. Sejak itu, tiap Kamis Kliwon ada yang datang, bukan buat ziarah ke Kemis, tapi karena Kemis nitip pesan,
Jangan biarkan tempat ini sepi. Katanya kalau sepi, yang numpang lewat jadi berani keluar. Angin lewat di antara bambu. Suaranya seperti bisikan. Aku ditunjuk jadi juru kunci karena waktu itu aku satu-satunya yang gak lari pas Kemis meninggal. Sejak itu aku di sini. Ismoyo menatap tamunya. Sekarang giliran kamu, mau cerita apa? Tamunya menarik napas panjang. Namanya Rian, 29 tahun, guru SMA yang cuti mendadak tanpa alasan jelas. Ia meletakkan sesaji seadanya, kopi hitam dan sebungkus rokok di samping nisan. Kalau gitu, aku cerita mbak, katanya pelan. Aku datang bukan mencari orang mati, aku mencari suara. Ismoyo mengangguk, gak kaget. Hampir semua yang datang malam Kemis Kliwon membawa cerita yang sama. Sesuatu yang tidak bisa mereka bilang ke orang hidup. Bulan lalu ibuku meninggal. Pas malam ketiga, aku mendengar dia memanggil namaku dari kamar. Jelas banget. Tapi pas aku masuk kosong. Cuma ada bau melati. Rian menggenggam tanah di tangannya sampai basah. Orang bilang itu kangen. Tapi aku nggak kangen. Aku takut kalau panggilan itu bukan ibuku. Api lilin bergoyang, meski tak ada angin. Ismoyo diam lama, lalu menunjuk ke nisan Mbak Kemis. Dulu Kemis juga bilang begitu. Suara itu bisa siapa saja, bisa arwah, bisa ingatan, bisa yang lain. Maka tempat ini gak boleh sepi. Ia menyerahkan sebatang kemenyan ke Rian. Coba nyalakan kemenyan itu. Kalau kamu jujur waktu ngomong, dia gak akan nyamar. Rian menyalakan kemenyan. Asapnya membumbung, naik lurus, gak pecah. Di kejauhan, suara adzan dari kampung sebelah mulai terdengar, tapi bukan adzan maghrib, adzan subuh. Padahal baru jam 11 malam. Ismaya menatap Rian. Dia udah dengar kamu. Sekarang apa yang kamu tanyain? Rian menggenggam kemenyan sampai jarinya panas. Asapnya tetap naik lurus, gak bergoyang, seolah menunggu. Ia menatap nisan Mbak Kemis, lalu bicara pelan ke arah kosong di depannya. Bu, kalau benar ibu, jawab satu saja. Apa nama kucing waktu aku kecil? Angin mati. Suara jengkrik berhenti, yang tinggal cuma desir bambu dan detak jantung Rian sendiri. 3 detik, 5 detik, lalu dari belakang cungkup ada suara meong pelan, pendek, seperti panggilan lama yang baru ingat jalannya pulang. Rian langsung berdiri, matanya basah. Meong, meong itu namanya. Ismoyo gak ikut berdiri. Dia cuma menunduk, tangannya tetap di atas nisan. Kalau dia jawab dengan hal yang cuma kamu
Dan dia yang tahu, berarti itu dia, katanya pelan. Tapi ingat, dengar itu satu hal, percaya itu hal lain. Rian menoleh. Di antara pohon duri ada bayangan putih melintas cepat. Bukan kucing, lebih tinggi, lebih manusia. Suara adzan subuh dari kampung bawah tiba-tiba berhenti di tengah. Ismoyo mendesah. Kamis Kliwon belum selesai, nak. Pertanyaanmu dijawab. Sekarang giliran dia yang nanya. Bayangan itu berhenti tepat di luar cahaya lilin. Suara yang keluar bukan Rian, bukan suara ibunya. Suara tua tapi akrab. Rian, kamu udah maafin bapak belum? Rian mundur selangkah, dadanya sesak. Bapak, suaranya pecah. Bayangan di luar cahaya lilin tidak bergerak, hanya suara yang datang lagi, lebih pelan, seperti ngomong dari dalam sumur tua. Aku menunggu kamu pulang 13 tahun. Rian menutup muka dengan kedua tangan. Semua yang dia pendam sejak SMA tumpah sekaligus. Marah karena ditinggal tanpa penjelasan. Benci karena bapaknya pergi waktu ibu sakit. Malu karena dia sendiri nggak pernah mencari. Aku tidak mau maafin. Kamu ninggalin kami. Asap kemenyan yang tadinya lurus tiba-tiba berputar kencang. Lilin padam, gulita. Ismoyo baru bergerak sekarang. Ia meraih senter tua di sampingnya, menyalakan pelan. Cahaya kuning redup menyapu halaman makam. Bayangan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya Rian terduduk. Napasnya tersengal. Ismaya duduk di sampingnya. Tak ngomong apa-apa. Ia tahu orang yang baru berantem sama masa lalunya tidak butuh ceramah, butuh waktu biar napasnya balik normal. Setelah beberapa menit ia bersuara. Mbak Kemis bilang, maaf, itu bukan dia. Maaf itu biar kamu gak gendong batu seumur hidup. Kamu menggendong dendammu. Rian tidak menjawab. Ia cuma menatap tanah tempat jejak kaki kecil muncul dari arah bayangan tadi. Jejak itu menuju nisan, berhenti lalu hilang. Di atas adzan subuh dari kampung bawah mulai lagi. Kali ini lengkap. Ismoyo berdiri merapikan sarungnya. Sudah, malam Kemis Kliwon telah selesai. Kalau mau pulang, pulang sekarang sebelum jalan setapak tertutup kabut lagi. Rian mengangguk pelan, tapi sebelum pergi ia menoleh. Mbah, besok kamu masih di sini kan? Ismoyo tersenyum tipis. Selama belum ada yang gantiin, Ismoyo tidak akan kemana-mana.